102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat malam mendengar saya semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita akan ngobrol ya. Dan malam hari ini saya sapa dulu untuk pemirsa di rumah. Kalau kemarin di acara Kosmo ya dengan acara yaitu komunitasmu. Jadi kita geser malam hari ini dengan acara ngopi ngobrol bareng ya. Yang saat ini kita akan ajak obrol yaitu dari adik-adik dari MTSN 1 Sampang, dan saat ini didampingi oleh kepala sekolahnya dan juga ada dari Waka Akademik dan Waka Kesiswaan dari MTS 1 Sampang. Baik, kita sapa dulu malam hari ini yang saat ini sudah hadir di Radio Suara Sampang FM. Anda bisa dengerin malam hari ini semuanya di live streamingnya Radio Suara Sampang FM di radio stipss.sampangkap.go.id ya. Oke, kita sapa dulu untuk malam hari ini di acara ngopi ngobrol bareng ya. Saat ini dengan tema MTSN 1 Sampang untuk Anda. Oke, saya sapa dulu. Malam hari ini sudah hadir bersama kami Kepala Sekolah MTSN 1 Sampang. Beliau adalah Dr. Matrapib SPD MPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak Wahyu. Oke, gimana sehat Pak ya? Alhamdulillah luar biasa. Juga saya sapa juga saat ini ada Ibu Hajah Sulaiha Anisaroh ya, MPD, yaitu sebagai Waka Akademik. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Ragil Susanto sebagai Waka Kesiswaan di MTS 1 Sampang. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada siswa yang memang istimewa ini ya, yang saat ini hadir ini ada adik Muhammad Daniel Fahrilah ya, dan juga ada adik Ahmad Reza. Oke, selamat malam adik-adik. Selamat malam. Ya, oke. Ini semangat terus ya. Ini kelas berapa ini? Kelas 9. Kelas 9. Kalau Mas Daniel? Kelas 9. 9 juga ya. Oke. Baik, semuanya kita ngobrolin di tema kali ini yaitu MTSN 1 Sampang untuk Anda. Nah, sebelum kita ngobrolin ke siswanya ini karena di sini ada kepala sekolahnya. Nah, kita akan tanya dulu nih kepada Bapak Kepala tentang MTS 1 Sampang nih saat ini. Dan gimana sih Pak MTS 1 Sampang ini, Pak? Baik Pak Wahyu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membicara terkait dengan MTS Negeri 1 Sampang terlebih dahulu, mungkin saya sisipkan terlebih dahulu. Yang pertama saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Beliau adalah Bapak Haji Mantul Lofi SPD MPD bersama Bapak Kasih Penma, beliau Bapak Gus Haji Wahyu Hidayat SPD MM, dan manajer tentunya Radio Suara Sampang di 102,20220 MHz. Iya. Beserta segenap pemirsa pecinta Radio Suara Sampang yang setia menemani di setiap kegiatan-kegiatan. Baik, masuk kepada program besar MTSN 1 Sampang ini. Untuk saat ini MTSN 1 Sampang ini alhamdulillah kegiatan-kegiatan sudah berjalan karena sudah masuk di kegiatan belajar mengajar pada tahun pelajaran 2023-2024. Dan program besar MTSN 1 Sampang ini tentunya merupakan lembaga formal negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Sampang, dan kurikulumnya adalah terpadu. Terpadu di sini adalah pelajaran umum dan ditambah dengan pelajaran agama.
Itu saja Bapak. Oke, mungkin nanti kita akan ngobrol secara global ya tentang sekolah ini, karena sudah menelurkan beberapa siswa-siswa terbaik ya. Baru kali ini terlihat sudah masuk di nasional, juara-juara nasional sudah kelihatan nih sekarang nih. Nah, kalau barusan Bapak Kepala Sekolah MTSN 1 Sampang, beginilah MTS 1 Sampang. Nah, mungkin bisa ditambahkan nih sama Ibu Haja Sulaiha untuk MTS 1 Sampang ini di bidang akademiknya seperti apa sih? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Perlu saya tambahkan dari apa yang telah dijelaskan Pak Ahmad tadi. Di MTSN 1 Sampang, di sana siswa kita diberi pelajaran umum maupun agama. Jadi yang ada di sekolah umum itu ada di MTSN, dan pelajaran agama apalagi. Jadi lengkap ada ya. ilmu agama dan ilmu umum kita berikan di sana. Ya, sesuai dengan struktur kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kemudian selain struktur kurikulum yang sudah diberikan oleh Kementerian Agama, kami coba kombinasikan dengan beberapa kegiatan ekstrakurikuler, dan alhamdulillah kita ada 18 ekstrakurikuler di sana. 18 ya. Jadi segala macam minat bakat siswa tetap kami tampung, kemudian kami berikan wadahnya. Dan alhamdulillah seperti pencak silat sudah bisa juara kabupaten, kemudian dikirim ke provinsi kemarin. Kemudian juga kita buka kelas bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian juga kelas bimbingan kelas sains juga Mas Pak. Gitu ya. Masih banyak. Jadi dari bidang kesenian, bidang olahraga, bidang akademik itu pun juga ada Mas Pak. Lengkap ya. Kalau biasanya kalau di bisnis atau dagang beli 1 dapat 2 gitu. Oh, keliru ya. Beli 2 dapat 1 gitu ya. Beli 1 dapat banyak gitu ya. Oke, luar biasa. Nih ada tambahan lagi nih untuk Bapak Ragil sebagai wakil kesiswaan nih. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam juga kepada seluruh pemirsa dan pendengar Suara Sampang. Perlu saya tambahkan bahwa MTSN 1 Sampang ini adalah MTSN yang sudah hampir 44 tahun berdiri di Sampang. Ya. Dan prestasinya alhamdulillah pada tahun 2002 saja itu sudah meraih banyak sekali prestasi. Di antaranya adalah juara bulu tangkis, juara 2 bulu tangkis tunggal putri tingkat nasional. Itu dari MTS ya? Dari MTSN 1 Sampang. Oh alah, ini baru tahu ini. Dikira Karina Hidayat. Ya, benar. Kemudian untuk prestasi yang kedua, juara 2 lomba pencak silat. Juara pencak silat. Iya. Tanding putra tingkat SMP MTS kejuaraan nasional di Banyuwangi. Alhamdulillah. Jadi prestasi untuk MTSN 1 Sampang ini banyak sekali. Tidak diragukan lagi ya Pak Kepala ya. Termasuk yang kemarin Porseni tingkat kabupaten juara umum. Juara umum ya Juara MTS. umum tingkat MTS sekabupaten Sampang. Walah. Ya. Kemudian dari kegiatan Porseni itu, MTSN 1 Sampang alhamdulillah meraih 17 medali. 17 medali. 17 medali. Di antaranya adalah ada 7 medali emasnya. Artinya peringkat 1. Peringkat 1. Oke. Kemudian yang peringkat 1 itu kemarin dikirim ke Jawa Timur provinsi. Alhamdulillah ada 2 yang juara di sana. Di antaranya ada pidato bahasa Arab sama pidato bahasa Indonesia. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa mengharumkan nama Kabupaten Sampang
Iya. Meraih dari 38 Kabupaten, itu bisa meraih di posisi 19 ya. 19, alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Ini yang pantas bisa dicontoh oleh yang lain ya. Nah, saat ini ada jagoan nih, jagoan dari MTS saat ini ya di periode yang sekarang nih ya Pak Kepala ya. Oke, ini ada Mas Daniel sama Mas Resa. Oke, saya ke Mas Daniel dulu nih. Mas Daniel, semenjak di MTS, kenapa sih harus memilih MTS 1 Sampang ini? Ya, menurut saya MTSN Negeri 1 Sampang dari segi fisik, yaitu gedung fasilitas gitu ya. Fasilitasnya itu gedungnya megah, bagus, dan berada di jalan protokol. Iya. Dan di MTSN 1 Sampang memiliki siswa dan siswinya itu berprestasi, baik dari akademik dan non akademiknya. Mungkin ditambahkan Resa. Kalau menurut Resa sendiri, kenapa sih harus memilih MTS waktu pilih sekolah ini? Karena saya melihat alumni di MTS Negeri 1 Sampang itu bagus-bagus gitu, dari pendidikannya, kecerdasannya, dan keagamannya juga bagus gitu. Dan itu yang juga, jadi motivasi ya? Iya. Iya. Saya melihat di MTS itu bagus gitu, makanya saya minat sekolah di sana. Terus prestasinya juga wah luar biasa banget. Oh, jadi melihat dari alumni dulu ya? Oh, saya coba bener nggak sih? Ternyata terbukti ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Oke, Resa pernah juara apa nih di sekolah nih? Alhamdulillah pernah, yaitu juara kedua KSM tingkat kabupaten. Itu dalam bidang matematika, terus peringkat 25 di KSM provinsi. Wah, oke, luar biasa. Ini tidak jauh dari fasilitas sama guru-guru pengajar ya. Iya. Dan yang paling penting panglimanya nih, kepala sekolahnya nih harus harus tetap semangat terus gitu ya. Kalau Daniel juara apa aja, Neil? Alhamdulillah saya meraih juara lomba porseni di kecamatan, kabupaten, provinsi. Dan di kecamatan itu saya juara 1, alhamdulillah. Yang di kabupaten juara 1, yang di provinsi Jawa Timur, alhamdulillah saya harapan 2 itu juara 5 besar. 5 besar dari 38 kabupaten ya. Oke, luar biasa. Nih, saya pengen lebih jelasnya nih kepada panglimanya nih. Bapak Kepala Sekolah MTSN 1 Sampang ini. Membentuk teknik dari cara agar siswa itu punya prestasi dan guru-guru yang juga punya handal dalam mengajarnya, bagaimana nih Pak teknisnya nih? Baik, Pak Wahyu dan pemirsa yang saya hormati, perlu diketahui bahwa MTSN 1 Sampang itu adalah ada 45 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pak Wahyu. Dan 37 ini tenaga pendidik dan 8 tenaga kependidikan. Dan yang 37 itu adalah yang doktor itu sudah 2 orang, yang lulusan pasca sarjana ini 21 orang, dan yang tenaga pendidik lulusan sarjana ini ada 14 orang. Yang lainnya adalah tenaga kependidikan. Jadi saya kira dari 37 tenaga pendidik ini sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan alhamdulillah dari 37 tenaga pendidik ini saya melihat ini sesuai dengan harapan saya sebagai kepala madrasah di MTS Negeri 1 Sampang. Kenapa seperti itu? Rencananya ketika ada yang tidak sesuai tentunya akan saya rombak. Karena pedoman saya idza usidal amru ala ghairihi ala ghairi ahlihi fantadirsa. Ketika suatu orang mengelola yang memang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Begitu ya. Itu memang sangat mumpuni. Terus yang kedua Pak Wahyu, dari 45 staf stakeholder di MTS Negeri 1 Sampang itu
Yang pertama program saya ini adalah pertama menjadikan madrasah Qurani. Madrasah Qurani ini madrasah yang memang membumikan tentang Al-Quran. Di dalamnya terdiri dari tahfidz Quran dan juga ada syarhil Quran, ada kaligrafi kontemporer. Nah, bagi keluarga besar dan simpatisan lapisan masyarakat, khususnya MTSN 1 Sampang, ini bagi siswa atau orang tua yang menyekolahkan putra putrinya ini memang sangat tepat. Karena tidak diragukan lagi ya Pak Kepala ya. Ini terkait dengan membaca Qurannya. Iya. Alhamdulillah kemarin mengecek dari siswa 108 siswa baru. Ini ternyata ada beberapa orang yang memang masih belum lancar untuk membaca Al-Quran. Maka dari itu saya tidak langsung membina kepada siswanya terlebih dahulu. Maka saya memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap gurunya terlebih dahulu. Benar. Dengan memakai metode tartila yang sanadnya memang sangat jelas. Iya. Untuk yang metode tartila ini, alhamdulillah kemarin sudah ada pelatihan metode tartila yang nanti akan membina kepada anak dan putra putri kita yang ada di MTSN 1 Sampang. Insya Allah masih belum lancar membaca Al-Quran, nanti ketika keluar ini insya Allah sudah fasih gitu ya. Yang kedua Pak Wahyu, selain metode Quran ini memang membumikan tentang Al-Quran. Yang kedua ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Wakil Akademik tadi, ada 18 kegiatan ekstra yang 10 memang unggulan. Termasuk salah satunya pembinaan terhadap kegiatan kompetisi sajian madrasah, dan juga ada olimpiade, ada persiapan porseni baik tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, dan termasuk ada kiroahnya. Ini bagian dari madrasah Qurani. Dan dari saya di MTSN 1 Sampang itu saya menjabat kepala dari bulan Februari tahun kemarin 2023. Oh. Ini gebrakan ini ya Pak. Gebrakan. Saya masuk di MTSN 1 Sampang itu, saya masuk di porseni tingkat kabupaten. Alhamdulillah yang disampaikan Baragil tadi wakil kejuaraan ada 18 yang diraih kejuaraan dan 7 emas, dan dikirim ke Jawa Timur. Alhamdulillah mendapatkan peringkat 5 baik pidato bahasa dan bahasa Indonesia. Dan ini juga kegiatan prestasi yang kompetisi sains. Nah, ini juara 1 tingkat kabupaten matematika Maufirah namanya, juara 2 ini Ahmad Reza. Yang juara 2 IPA kalau tidak salah ini Putri, yang juara 3 adalah Norani. Juara 2 IPS yaitu Dinda. Nah, setelah dikirim ke tingkat Jawa Timur, alhamdulillah dari 190 peserta, ini yang Maufirah ini peringkat 17 dari 190 peserta ya. Dan Ahmad Reza ini peringkat berapa? 25 ya. 25 Ahmad Reza. Dan ini mengikuti kemarin pidato bahasa Arab nasional. Indonesia. Bahasa Indonesia ini peringkat 12 nasional. Dan yang pidato bahasa Arab alhamdulillah peringkat 22. Alhamdulillah, luar biasa ya. Tidak diragukan lagi ya, Pak. Diragukan lagi. Yang ingin putra putrinya pinter agama, pinter tahdilan, baca Quran, dan akademiknya juga umumnya, ya mari kita sekolahkan di MTS. Jadi siswa berprestasi dan berakhlak gitu ya Pak ya. Oh, seperti itu ya. Mungkin ya kira-kira ya. Oke, jadi kalau seandainya ada dari masyarakat jadi tidak meragukan lagi untuk mungkin MTSN 1 Sampang. Luar biasa nih. Mungkin image-nya sekarang sudah seperti itu ya. Karena beberapa program ekstrakurikulernya yang nampak banget gitu saat ini ya. Kalau kemarin ada sih, tapi nggak nampak gitu loh.
Jadi orang masih meraba-raba, bener nggak ya? Kalau memang seperti ini udah terbukti ada 2 yang saat ini sudah hadir, sudah benar-benar mereka mengharumkan nama Kabupaten Sampang, apalagi kata Pak Kepala tadi bahwasannya ada program tartil ya. Tartil. Jadi mungkin Kabupaten Sampang untuk menjaring untuk lomba tartil bisa mencari di MTS ya. Seperti itu, membantu berarti. Oke, ini orang-orang hebat, guru-guru hebat yang mendidik murid-muridnya yang benar-benar jadi berprestasi dan berakhlak di MTS 1 Sampang ini. Nah, kembali lagi nih kepada Bapak Kepala ini, Bapak bagaimana sih ngeramu di sini ada akademi pendidikannya siswa, guru-gurunya yang memang harus mumpuni di bidangnya, dan untuk meramu itu agar jadi satu yang terbaik lah, satu untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk daerah itu sendiri. Gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan segenap saudara Sampang. Sebetulnya langkah pertama yaitu dari peserta didik baru itu ada semacam tes terlebih dahulu. Setelah diadakan tes, maka walaupun ini bukan MA atau SMA yang sederajat, ini di kelas sudah memakai jurusan. Ada jurusan kelas Olimpiade, artinya kelas sains, terus ada kelas IPS, ada kelas seni, ada kelas bahasa, ada kelas olahraga, dan kelas agama juga. Jadi kelas 7 itu sekarang ada 5. Jadi sedini mungkin sudah dipetakan lah ya. Walah, Setelah dipetakan dari 5 kelas itu menerima semua mata pelajaran. Dan dari masing-masing kelas itu sesuai minat dan bakat. Di sains, jadi minat di sainsnya, yang minat di IPA-nya atau di IPS-nya atau di agamanya, ini dibina. Nah, ini guru itu dari kelas 7 sampai kelas 8 ketika pembinaan itu ada pembina khusus. Contoh, ini ada juga peminat dari siswa tersebut, ada kitab Nahwu. Ada kitab Nahwu yang dikenal kalau di MTS 1 Sampang itu adalah kitab Futuhul Manan. Dan juga ada At-Tanzil. At-Tanzil itu khusus ilmu tajwid. Dan alhamdulillah kemarin saya pernah masuk juga Pak Wahyu. Kebetulan pembinanya saya memang mengundang dari ahlinya. Kelas Olimpiade gurunya juga kelas Olimpiade. Dan kelas seperti kitab Futuhul Manan ini kebetulan gurunya saya ambilkan dari pondok-pondok. Kebetulan kemarin gurunya tidak hadir Pak Wahyu. Ingin mewakili saya. Gitu ya. Mewakili gurunya. Alhamdulillah dua kali pembinaan ini anak-anak sudah hafal terkait dengan kalam, hafal dengan alamatul i'rab. Alamatul i'rab itu ada berapa? Misalnya ada 4 dhamma, fathah, jid dan jazm misalnya. Sekarang fathah, nasab, jir, jazm. Nah, yang dhamma, nasab, jir, jazm. Dan dhamma ini i'rab rafa dengan dhamma ada berapa? Mereka sudah hafal, ada 4 misalnya. Kan isim mufrad, jamak taksir. Jadi selama 2 kali pembinaan ini sudah hafal. Dan di tajwidnya 2 kali pembinaan ini dengan non mati dan tanwin itu ada berapa hukum? Ada 5 misalnya. Ini kemarin hafal. Ifa ada berapa? Saya ada 3. Jadi anak-anak itu selama 2 pembinaan alhamdulillah itu yang langkah pertama. Untuk meramunya ini terkait dengan PMBKH di MTS 1 Sampang. Misalnya ini Ahmad Daniel ini aktif di kelas sains. Tapi ini mengikuti lomba-lomba PMBKH seperti pembinaan di pidato. Sehingga Daniel ini peringkat 12 nasional. Daniel ini. Jadi
di dalamnya itu guru-guru berserta waka akademik dan segenap juga waka kesiswaan ini meramu dari mapel umum dan mapel agamanya sehingga menjadi terpadu. Dan lebih khusus lagi ini yang ditekankan kepada siswa ya ngaji dan tahlilan. Karena ketika nanti pulang ke rahmatullah tentunya perlu anak yang bisa mengirim Fatihah gitu ya. Jadi tidak diragukan lagi ya Pak Kepala ya. Jadi mungkin kalau sudah di MTS, kalau bisa sudah keluar mungkin bisa agak bersaing dengan yang ada di pondok gitu ya Bu ya. Walah, ya. Pesantren. ini Pak Wahyu. Yeah. Ada istilah kalau dalam cerita itu sekali gebrak dua nyawa melayang. Jadi ini filosofis ini. Iya. Dan target saya ini Pak Wahyu, target saya memang yang pertama ingin memprestasikan siswa. Yang pertama, alhamdulillah selama 6 bulan sudah terbukti. Yang kedua ingin memprestasikan guru-guru. Alhamdulillah guru ada yang sudah juara di tingkat nasional. Gurunya juga ya? Tinggal satu tugas saya Pak Wahyu terkait dengan gedung. Yang fasilitas ya? Ya fasilitas yang dipakai oleh siswa tadi memang gedungnya megah. Kalau lihat dari depan memang masih belum megah Pak Wahyu. Iya, hanya yang pas megah, di belakang ya. Yang megah di belakang. Di belakang benar-benar. Di depan, nah saya alhamdulillah kerjasama dengan pihak pemerintah dan sudah ada di list dan ada juga di disposisi, ada rekomendasi. Insya Allah pada tahun 2024 ini mendapat gedung SPSN. Insya Allah 8 lokal. Dan ini akan dijadikan maskot di MTSN 1 Sampang, diletakkan di paling depan. Paling depan biar kelihatan langsung ya. Oh benar-benar. Selama ini yang megah kelihatannya di belakang gitu ya. Oke. Mungkin ada tambahan Bu Ana? Apa ya tambahannya? Ini terkait pembiasaan Mas. Oh pembiasaan. Di sana seluruh siswa wajib melaksanakan sholat duha di sekolah. Oh tiap hari gitu ya? Jadi jam 6:30 kita sudah mulai siswa menuju musola, kita sholat duha di sana bersama. Selain itu juga ada murojaah karena target kita siswa setelah lulus dari MTS Negeri 1 Sampang itu menyelesaikan juz 30. Nah, tapi ternyata kebablasan Mas Wahyu, ada yang 15 juz, ada yang 5 juz. Tahun kemarin itu bisa sampai berapa juz? Iya, ada yang sampai 19 juz. Kelas 8 sudah yang 30 juz. Ada yang 30 juz nih, padahal targetnya hanya juz 30. Juz 30. Ya. Alhamdulillah. Seperti tadi itu sekolah rasa pesantren gitu ya. Jadi prestasinya ada, akhlaknya ada gitu ya. Alhamdulillah. Jadi semua kegiatan itu kami adakan sesuai dengan permintaan masyarakat Mas Wahyu. Masyarakat pinginnya anak saya ini Bu pinginnya bisa baca kitab kuning. Oke, kita buka kelas kitab kuning Mas Wahyu. Iya. Disampaikan Pak Kamat tadi. Iya. Oke, bergeser ke Pak Rakil, ada tambahan lagi Pak? Iya, kemudian di MTSN 1 Sampang ini tidak kalah pentingnya ada fasilitas antar jemput. Oh, antar jemput? Iya, jadi ini mewah banget ya. Ini baru tahu ya Bro ya? Iya. Dan MTSN 1 Sampang ini ada yang berasal dari Gunung Medek, jauh di sana. Jadi ada bis sekolah gitu ya? Ada bis sekolah yang antar jemput. Alhamdulillah dari Gunung Medek itu sekitar hampir 30 siswa sudah dari sana tiap hari. Jadi pagi itu jam 6:30 sudah dijemput, kemudian pulangnya juga diantar. Iya. Gratis, tanpa biaya sama sekali, nol bayaran. Jadi tidak ada siswa ditarik biaya. Kemudian yang kedua juga ada fasilitas untuk daerah utara sampai Pengelen itu kalau pulang diantar juga. Karena ingat ketika pulang sekolah itu taksi kendaraan agak lumayan sulit. Kita fasilitasi. Itu pun juga sama, gratis tanpa ditarik biaya. Jadi orang tua tidak terlalu khawatir gitu ya. Tidak terlalu khawatir urusan pulang gitu. Daerah utara gitu. Ini adalah terobosan untuk
mempermudah siswa. Oke. Jadi kepulangan dan juga kalau di Gunung Butuh pulang baliknya dipermudah. Oke, terima kasih Pak Ragil. Nah, sekarang saya ke dua jagoan ini, jagoannya MTS ini, yang mungkin yang lain masih belum bisa hadir di sini. Nah, kalau anda ini dengan fasilitas yang ada, terus dari guru-guru yang memang benar-benar kompeten di sini, Anda sebagai siswa apa sih langkah Anda untuk lebih memajukan di MTS 1 Sampang biar dikenal di masyarakat? Mungkin dari Daniel dulu atau Reza? Ya, langkah yang pertama itu mengenal MTS melalui media sosial, kayak melalui Instagram, TikTok maupun YouTube. Nah, kami organisasi di MTS Negeri 1 Sampang sama ekskul di situ seperti Pramuka, PMR serta OSIS membuat grup Instagram yang bisa dikenal oleh kalangan luas di sosial media. Yang selain kurikulum yang disebutkan, ada lagi yang ikut minat. Ini kan banyak minat 18 ya. Kalau Reza sendiri? Matematika sama bahasa Inggris. Oh, di situ ya. Oh, minatnya di situ ya. Oke. Jadi setiap hari bergelut di angka-angka gitu ya, rumus-rumus gitu ya. Teknis untuk biar itu satu ya, biar dikenal masyarakat, itu satu langkahnya. Selain itu sebagai siswa untuk bisa mengenalkan ke nanti adik-adiknya kamu nanti kalau sudah alumni di sana, ini bagaimana? Ya, menceritakan pengalaman yang terbaik bagi mereka agar mereka itu minat gitu, agar ya terkesimalah dengan MTS Negeri 1. Oh, oke. Kalau Daniel gimana, Daniel? Menurut saya menunjukkan prestasi agar adik-adik yang akan masuk ke MTS 1 Sampang bisa berminat gitu ya? Bisa berminat masuk ke MTS 1 Sampang. Nanti bisa mencontohkan ini loh MTS. Nah, ntar lagi kita akan closing statement, mungkin dari Bapak Kepala dulu, atau mungkin dari Ibu Ana, atau mungkin Bapak Ragil, closing statement di acara malam hari ini karena waktunya udah mepet banget. Mungkin untuk closing statementnya tentang MTS 1 Sampang untuk Anda, ini untuk masyarakat luas berarti ini. Kalau untuk Anda ini semuanya ini. Closing statementnya apa nih Pak Kepala? Ya. Baik, yang pertama adalah ucapan banyak terima kasih kepada segenap pemirsa Suara Sampang khususnya, dan segenap keluarga besar MTSN 1 Sampang dan segenap simpatisan yang telah berpartisipasi putra-putrinya di MTS 1 Sampang. Yang kedua, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, baik pelayanan dan lain sebagainya. Tentunya dari pelayan tersebut tidak ada yang 100% puas Pak Wahyu, akan tetapi saya akan memberikan yang terbaik untuk keluarga besar dan simpatisan MTSN 1 Sampang. Dan yang paling akhir kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang punya anak di MTSN 1 Sampang, beliau tidak salah pilih. Tidak salah pilih. Insya Allah setelah MTSN 1 Sampang ini bukan istilah matang, tapi sangat matang. Sangat matang. Sangat matang. Sudah bisa langsung dicoba gitu ya. Ya. Ada tambahan nih Mbak Ana untuk closing statement? Sudah. Sementara itu aja ya. Iya, jadi kami akhiri untuk kegiatan ini. Tidak ada salahnya dan harus memang kalau anaknya pengen pinter pelajaran umum dan juga menguasai ilmu agama, sangat tidak salah kalau Bapak Ibu memasukkan putrinya ke MTSN 1 Sampang. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir malam hari ini, sudah ngobrol panjang lebar. Ternyata wah, seperti ini ya MTS 1 Sampang, baru tahu. Nih, jadi kalau kemarin-kemarin masyarakat atau orang tua, aduh
Bisa nyesel ya, kenapa nggak kemarin-kemarin dijelaskan seperti itu gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Kepala MTS 1 Sampang untuk bagian akademik dan juga bagian kesiswaan. Adik-adik juga dari MTS 1 Sampang sudah hadir di Radio Suara Sampang FM, sudah bisa ngobrol bareng, dan mungkin saya akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita ICS Mania di malam hari ini. Saya Wahyu bertugas undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Wahyu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi pariwisata agribisnis